Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidhah Live. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang biasanya dihadapi oleh banyak orang, yaitu gimana sih caranya agar kita pede simaan di depan umum. Ada gak sih di antara kalian yang ngerasa udah terus tapi kalau simaan tetap aja ngerasa ini tuh gak cukup, ya Allah, ini tuh banyak salahnya. Tuh harus gimana tuh? Oke. Yang pertama adalah well prepared. Sebenarnya cukup gak sih semaan atau mempersiapkan diri hanya dengan modal murojaah secara pribadi? Pasti gak cukup lah guys. Karena kalau semaan pribadi itu, murojaah pribadi itu, kita kalau salah langsung buka Quran. Kita kalau salah langsung ngintip mana yang salah, tapi terus loncat ayat selanjutnya. Jadi harusnya apa yang harus kita lakuin? Kita tuh butuh orang lain untuk mengkoreksi hafalan kita, sehingga ketika orang lain itu memberikan komentar itu akan di kepala nih, lama banget hilangnya. Bahkan kalau bertahun-tahun dulu aku masih ingat itu bunyi aku ngingetin aku tuh sebelah sini tuh masih ada memorinya seperti itu. Jadi kita butuh manusia real yang mensupport kita untuk mengkoreksi hafalan kita, memastikan tajwidnya benar, matnya benar, terus hurufnya juga benar, semuanya benar, dan itu akan ngebooster rasa percaya diri kita untuk membaca Al-Quran di depan orang lain. Oke, untuk hal ini banyak banget di antara kita yang ngerasa sungkan meminta bantuan kepada orang lain untuk mengkoreksi hafalan kita. Kenapa sih sungkan? Emang kamu ketemu sama orang-orang toksik yang gak suka baca Quran gitu? Kayak itu kan bisa banget dikenali ya. Bisa banget nih, kayaknya dia tuh suka ngaji deh. Kayaknya bisa nih dimintain bantuan. Menurut aku sih gampang. Kenapa kalian malah ngerasa itu susah ya? Jangan sungkanan guys. Untuk menjadi lebih baik itu emang harus berani bertanya, berani berprogres, berani minta tolong kepada orang lain. Kalau sungkan-sungkan terus ya stuck di situ, nggak jadi apa-apa, nggak ada perubahan apapun. Misal seseorang itu ngerasa nggak nyaman dengan simaan 1 juz lama, ya udah mintain bantuan aja yang sesuai kemampuan dia. Dia bisanya setengah juz, ya udah setengah juz tuh tetap alhamdulillah. 1/4 juz ya tetap alhamdulillah juga. 1 halaman juga tetap alhamdulillah. Ambil sisi baik teman kamu. Yang penting kamu tuh berprogres, gak usah sungkan. Nanti kalau kamu baik, insya Allah tuh Allah kirimkan juga orang-orang baik. Tapi balik lagi ya, ketika kamu menginginkan bantuan orang lain, kamu harus juga dengan senang hati membantu orang lain untuk mengkoreksi hafalan mereka. Jadinya saling membantu. Semangat guys, pasti bisa. Atau cara lain yaitu dengan kamu ngajak teman kamu yang sefrekuensi untuk hangout bareng. Yuk kita nge-cafe yuk. Tapi nanti kita harus murojaah bareng. Waktu kita keluar harus saling mengkoreksi. Aku 1 juz, kamu 1 juz. Jadi dalam waktu 1 minggu itu ada progres 1 juz kayak gitu. Setahun juga paling udah hatam kalian ya. Jadi mainnya juga produktif, gak cuma ambil foto-foto keren doang. Semangat guys. Langkah yang kedua adalah mengubah mindset. Kenapa sih kita harus mengubah mindset? Karena biasanya kita nervous itu karena faktor eksternal, yaitu siapa penyemaknya. Bisa jadi kita nervous karena orang yang nyemak kita itu jauh lebih senior, jauh lebih lancar hafalannya. Itu ngebikin kita ngerasa nggak cukup percaya diri. Balik lagi, kamu tuh sebenarnya ngaji tuh karena siapa? Kalau karena Allah, kamu gak bakal terpengaruh dengan apa komentar orang lain. Kalau karena Allah, kamu gak bakal baper kalau orang lain bilang ngaji kamu itu gak bagus. Kan emang gak bagus, ya udah terima aja sih. Kok baper? Aneh banget. Ya emang aku gak bagus, ya maaf. Besok-besok aku berusaha lebih bagus lagi. Kayak gitu, terima aja kalau kita tuh gak sempurna. Dan it's okay to be not perfect, to be not okay. Jadi
orang-orang yang udah senior itu pun mereka dulunya juga penuh perjuangan untuk mencapai titik ini. Jadi aku rasa mereka juga cukup mengerti apa yang sedang kamu lalui saat ini. So, ubah mindset kamu. Lillahi ta'ala dulu, bukan karena ekspektasi agar tampak keren di mata orang lain. Oke? Yang kedua yaitu ketika disimak sama orang yang jauh lebih dewasa tapi dia itu non-hafid. Nah, biasanya mereka kan nyimaknya cepet tuh. Kamu jadi panik, kamu jadi nervous. Gak usah baper, diluasin lagi hatinya. Wajar banget dong mereka ngingatinya cepet. Karena memang kalau gak cepet nanti kamu lari ke ayat selanjutnya. Dan it's okay, mereka kan belum hafal. Jadi apapun koreksinya, selama itu menuju ke arah kebaikan, selama itu menuju kepada tahapan hafalan yang jauh lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah, terima saja, gak usah baper. Kemudian misal kalau disimak itu semajlis, ini kan nervous banget, astagfirullah. Ya udah, kamu tenang aja, tarik nafas, senyum, kalau salah semoga Allah melindungimu. Jadi harus well prepare guys, gak boleh prepare-nya tuh mendekati hari H, harus jauh-jauh hari biar matang ketika disimak di majelis yang lebih besar. Kemudian tips yang terakhir adalah ciptakan bahagiamu, ciptakan good mood-mu. Kenapa harus menciptakan good mood? Karena good mood akan mempengaruhi bagaimana harimu berjalan. Jadi kalau kamu ngerasa memiliki energi positif, insya Allah kamu pikirannya jauh lebih tenang, gak panik, gak nervous. Dimulai dari mandi dulu, salat sunnah dulu, minta pertolongan kepada Allah, semoga nanti dilancarkan, dimudahkan, sehingga para pendengarnya juga senang dengan bacaan kita, membuat mereka ingin dekat kepada Allah, membuat mereka ingin menghafalkan Al-Quran juga. Semoga memberikan pahala baik kamu pembacanya dan yang mendengarkan. Didoain aja, semoga itu menjadi kekuatan ataupun energi positif yang akan membersamaimu selama kamu simaan. Kemudian bisa jadi kamu bisa bikin kopi dulu biar kamu fresh, biar kamu lebih melek. Kemudian mungkin doing make up, dress well, ngerasa cantik itu bikin kita ngerasa happy loh guys. Jadi be ready. Sekian dari aku. Kalau aku ngelihat semua video ini yang aku bikin dari tadi sampai sekarang pasti banyak kurangnya. Aku juga bakal mikir kayak gitu kok. Mungkin segala kurang kalian bisa tambahin di komen. Aku akan bikin video selanjutnya jauh lebih baik lagi insya Allah. Bye. Assalamualaikum.